Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel with me Widi Anggraini Hartati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang proses perencanaan produk dan produksi pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 SMK. Portofolio produk-produk yang dikembangkan oleh perusahaan dan waktu pengenalannya ke pasar diidentifikasi dalam rencana produk. Proses perencanaan mempertimbangkan peluang-peluang pengembangan produk yang diidentifikasi oleh banyak sumber, mencakup usulan pemasaran, penelitian, pelanggan, tim pengembangan produk, dan juga analisis keunggulan pesaing. Agar dapat mengakomodasi perubahan dan perkembangan yang ada, rencana produk perlu diperbarui secara berkala. Untuk mengembangkan suatu rencana produk dan pernyataan misi proyek memerlukan suatu tahapan yang panjang. Adapun tahap-tahap dalam perencanaan produk yaitu mengidentifikasi peluang, kemudian mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Setelah itu, pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu, penyelesaian perancangan proyek pendahuluan, serta merefleksikan hasil dengan proses. Peluang-peluang yang teridentifikasi melibatkan 4 tipe proyek pengembangan produk, yaitu produk baru, produk turunan dari produk yang sudah ada, perbaikan dari produk yang sudah ada, dan produk yang pada dasarnya baru. Kemudian, identifikasi peluang dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, menganalisis keluhan pelanggan terhadap produk sejenis yang sudah ada. Yang kedua, mengumpulkan usulan dari pelanggan. Kemudian yang ketiga, menganalisis keunggulan dan kelemahan produk dari pesaing. Dan yang keempat, mempertimbangkan implikasi terhadap adanya kecenderungan dalam gaya hidup, demografi, dan teknologi untuk kategori produk yang ada dan peluang-peluang kategori produk baru. Terdapat 5 perspektif dasar yang berguna dalam mengevaluasi dan memprioritaskan peluang-peluang bagi produk baru dalam kategori produk yang sudah ada. Di antaranya strategi bersaing, segmentasi pasar, perkembangan teknologi, perencanaan platform produk, dan evaluasi peluang produk baru secara fundamental. Strategi bersaing perusahaan merupakan sebuah pendekatan pasar dan produk yang mendasar dengan memperhatikan pesaing. Strategi ini digunakan untuk memilih peluang. Pada umumnya, perusahaan melakukan diskusi pada tingkat manajemen yang merupakan sebuah kompetensi strategi dan membantu dalam bersaing. Beberapa strategi yang mungkin untuk diterapkan adalah kepemimpinan yang berbasis teknologi, kemudian kepemimpinan berbasis efisiensi biaya, kemudian fokus pada pelanggan, dan membuat produk tiruan. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan pesaing dan kekuatan pelanggan yang jelas. Pemetaan produk-produk pesaing dan milik sendiri dalam segmen-segmen akan membantu perusahaan dalam memperkirakan peluang produk yang menyebabkan kelemahan produknya dan yang memanfaatkan kelemahan dan penawaran pesaing. Dalam bisnis yang sifatnya intensif teknologi, keputusan perencanaan yang utama adalah penentuan waktu untuk menggunakan teknologi dasar yang baru di dalam produk. Platform produk merupakan sekumpulan aset yang dibagi dalam sekumpulan produk. Platform yang efektif dapat memungkinkan variasi turunan produk untuk dirancang lebih cepat dan mudah, di mana setiap produk memberikan ciri-ciri dan fungsi-fungsi yang diinginkan oleh pasar utama.
Keputusan mengenai platform produk sangat berkaitan dengan usaha pengembangan produk dari perusahaan. Dan untuk memutuskan pengembangan teknologi mana yang akan digunakan untuk produk baru. Kemudian teknik untuk mengkoordinasikan pengembangan teknologi dengan perencanaan produk disebut juga dengan peta jalur teknologi. Peta jalur teknologi merupakan cara untuk menunjukkan ketersediaan yang diharapkan dan masa depan penggunaan berbagai teknologi yang relevan untuk produk yang dipertimbangkan. Kriteria untuk mengevaluasi peluang produk baru secara fundamental, yang pertama adalah ukuran pasar, yang kedua tingkat pertumbuhan pasar, yang ketiga intensitas persaingan, yang keempat pengetahuan perusahaan mengenai pasar, kemudian yang kelima pengetahuan perusahaan mengenai teknologi, yang keenam kesesuaian dengan produk lain dari perusahaan, yang ketujuh kesesuaian dengan kemampuan perusahaan, dan 8 menyeimbangkan portofolio proyek pengembangan. Pengelolaan sumber daya yang berupa perencanaan agregat dari setiap sumber daya akan membantu perusahaan dalam penggunaan sumber daya secara efisien dengan mengambil proyek-proyek yang beralasan untuk diselesaikan berdasarkan sumber daya yang dianggarkan. Adanya penentuan waktu dan urutan proyek harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu faktor penentuan waktu pengenalan produk, kesiapan pasar, kesiapan teknologi, dan juga persaingan dalam penawaran produk. Tahap ini dilakukan setelah proyek disetujui, tetapi sebelum sumber daya utama digunakan. Kegiatan ini melibatkan tim fungsional yang disebut dengan tim inti. Penyelesaian perancangan proyek pendahuluan perlu mempertimbangkan pernyataan misi serta asumsi dan batasan. Adapun pernyataan misi mencakup uraian produk ringkas, kemudian sasaran utama bisnis, pasar target untuk produk, dan juga stakeholder. Langkah terakhir dari perencanaan dan proses strategi adalah tim menanyakan beberapa pertanyaan untuk memperkirakan kualitas hasil dan proses. Karena ini merupakan pegangan untuk tim pengembangan, maka tahap ini harus dilakukan sebelum melalui proses pengembangan selanjutnya. Demikian penjelasan tentang proses perencanaan produk dan produksi. Semoga tayangan ini bermanfaat. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.